warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah. Alhamdulillah anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan tahun ini kita diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga di tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam moga tetap tercurahkan kepada uswah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan puasa telah menyapa kita. Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali. Dan kita ketahui bahwa manfaat bulan puasa itu sungguh luar biasa dan sungguh besar. Kenapa bulan puasa itu hanya diberikan kepada kita umat Islam? Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa puasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi keutamaan puasa itu adalah, manfaatnya yang pertama adalah supaya kita meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Setiap tahun kita berpuasa, setiap tahun kita menjalankan ibadah puasa ini, itu tentu Allah memiliki manfaat kepada kita. Salah satunya adalah untuk mengasah iman kita supaya kita lebih meningkatkan derajat ketakwaan kita. Maksudnya adalah puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan itu hendaknya memberikan asar, memberikan bekas kepada kehidupan kita di tahun-tahun atau di bulan selain bulan Ramadan. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu, derajat iman kita akan meningkat dengan selalu mengasah dan itu akan meningkatkan derajat keimanan kita. Kemudian yang kedua, manfaat puasa yang kedua adalah bahwa puasa itu menghapus dosa-dosa kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang berpuasa itu akan dihapuskan dosa-dosa kita karena kita selalu memohon ampun kepada Allah, ikhlas menjalankan ibadah puasa. Kemudian manfaat yang ketiga, puasa adalah pahalanya Allah lipat gandakan. Karena puasa itu adalah hubungannya kita dengan Allah, ibadah langsung kita dengan Allah. Maksudnya adalah ketika kita berpuasa, kita tidak tahu orang lain kita berpuasa apa tidak. Bisa jadi di siang hari kita merasa lemah, ngantuk, seolah-olah kita lapar. Padahal nyatanya ketika tidak ada orang, kita seenaknya saja bisa makan, bisa minum. Tetapi karena kita yakin bahwa puasa kita itu adalah ikhlas karena Allah, dimanapun tidak ada orang atau tidak ada siapapun, kita tetap menjalankan ibadah puasa itu secara baik dan benar. Selain itu juga, puasa kita dalam ibadah Ramadan itu selalu kita isi dengan amalan-amalan tambahan lagi. Amalan puasa, amalan di bulan Ramadan itu, selain kita membaca Al-Quran yang dilipat gandakan oleh Allah, kemudian berinfak yang dilipat gandakan juga oleh Allah, memberi makan orang yang berpuasa, nilainya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Subhanallah, amalan di bulan Ramadan itu bernilai besar sekali. Makanya karena ibadah puasa itu ibadah yang pahalanya langsung dari Allah, Allah memberikan satu
babur royan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak diperbolehkan masuk ya orang yang berpuasa ya, orang yang selain orang yang berpuasa, sebelum orang yang berpuasa itu masuk semuanya ke dalam surga yang melalui namanya babur royan. Kemudian manfaat yang keempat bahwa puasa itu adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Kenapa sumber kebahagiaan? Karena bahagianya orang yang berpuasa itu adalah ketika makan, ketika berbuka puasa. Hilang sudah apa yang ditahannya selama 1 hari, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersahwat, tidak boleh lainnya itu ditahan semuanya. Tetapi ketika beduk maghrib, azan maghrib berkumandang, kebahagiaan itulah kebahagiaan yang paling menyenangkan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang lainnya adalah kebahagiaan ketika menemui Robnya karena mengharapkan pahala puasa. Ada suatu kisah ya anak-anak, ketika pada zamannya Rasulullah, saya akan ini ada satu kisah yang sangat bagus sekali yang bisa kita ambil ibrahnya, yaitu ketika pada zamannya Rasulullah ada 2 orang mu'alaf baru masuk Islam. Ya. 2 orang mu'alaf itu datang kepada Rasulullah menyatakan dirinya masuk Islam. Kemudian yang 1 orang ingin syahid bersama Rasulullah, kemudian ikut perang. Kemudian yang satunya lagi, dia tidak ikut berperang, tapi dia ingin mempelajari Islam lebih lanjut. Dia ingin mengamalkan Islam lebih lanjut. Akhirnya orang yang pertama tadi dia ikut berperang, kemudian dia mati syahid. Kemudian yang kedua tadi, orang yang kedua tadi dia tetap bersama dengan Rasulullah, ingin mengkaji Islam, ingin belajar Islam, ingin mengamalkan Islam, baru meninggal setahun setelahnya dia mu'alaf. Suatu ketika Abu Talha berkata, ya, bermimpi. Talha bermimpi bahwa bertemu dengan 2 orang ini yang ketika setelah meninggal itu mereka dipanggil oleh Allah malaikat untuk masuk surga. Yang meninggal pertama kali dia masuk surga, kemudian dia kembali lagi, ditolak. Kemudian mempersilahkan orang yang kedua yang baru meninggal itu masuk surga. Nah, dia heran Abu Talha ya dalam mimpinya itu. Kemudian keesokan harinya menceritakan itu kepada Rasulullah. Kenapa ini? Apa maksudnya dari mimpi saya ini ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjelaskan, apakah kamu heran dengan ini? Ternyata Rasulullah menjelaskan bahwa mu'alaf yang kedua tadi yang dia masuk surga dahuluan, dipersilahkan masuk surga dahuluan, dikarenakan dia pernah menjalankan ibadah puasa ketika bersama dengan Rasulullah ya, 1 tahun setelah dia masuk agama Islam. Jadi itu keutamaannya, bahkan itu oleh diberi hadiah masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, itu insya Allah ya hikmah dari ibadah puasa. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil pelajarannya. Semoga di 30 hari kita puasa ini kita bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Kita menetapkan target kita ya, target mungkin khatam kita ya, target infak kita ya, setiap hari mungkin kita akan menginginkan untuk berinfak
atau kita mungkin target untuk qiyamul lail, untuk ibadah sunnah yang lainnya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.